Segitu aja lah. Sekilah kui. Ilmu wasilah itu 3. Yang pertama ya akhwan, ilmu bahasa. Dan ini gak mungkin ditinggal. Kenapa? Al-Quran, As-Sunnah, kitabnya para ulama, semuanya berbahasa Arab. Dan kata para ulama kita ya akhwan, al-lughatu wi'a'ul ilm. Jadi ulama kita mengatakan al-lughah wi'a'ul ilm. Bahasa Arab itu ya akhwan, itu wadai ilmu. Wadai ilmu. Kalau antum itu belajar mencari ilmu dengan wadah sakmene, segini ini wadahnya. Mau belajar kepada alim allamah yang pulang-pulang ya oleh sakmene. Kalau antum wadahnya itu cuma segini, mau belajar ke ujung dunia, ke Grojogan Sewu, ilmu itu alim kerucuk gitu, tatkala mencurahkan ilmu, pulang-pulang oleh sakmene. Karena wadai sakmun. Tapi tatkala wadai antum itu gede sak drum. Jadi gede sak drum. Meskipun enggak keluar dari negeri Indonesia belajarnya, pulang-pulang ilmu ini sak drum. Meskipun kricik, tetes. Lama memang. Karena kricik. Wis wadai sak drum, Grojogan Sewu. Nah iku cepet ya. Grojok gitu, urung dinobar. Ini kekuatan bahasa itu salah satu unsur pokok, yani kekuatan ilmiah. Unsur pokok kekuatan ilmiah. Makanya tidak ada seorang alim yang tidak kokoh dalam ilmu bahasa Arab. Jadi yang tidak kokoh dalam ilmu yani bahasa Arab. Kenapa ya akhwan fiddin azani Allah wa yakum? Ana katakan ya akhwan. Orang ngerti bahasa Arab itu hanya untuk sekedar faham. Itu bahasa Arab level dasar mampu. Itu bahasa Arab ya akhwan, di level dasar itu mampu. Tapi kalau sudah pada faham ad-daqiq, pemahaman yang jelimet, masuk ke rahasia-rahasia ilmiah, tanpa kekuatan bahasa Arab yang mapan, ini nggak akan mampu dilakukan. Ini tidak akan mampu untuk dilakukan. Tidak akan bisa untuk melakukan hal tersebut. Contoh ya akhwan. Tatkala Allah mengatakan, apa sih contoh ini? Sak muncul ayat. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utu al-ilma darajat. Ini. Utul ilma darajat. Ayat ini kalau untuk memahami Allah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Kalau sekedar itu di titik ini bisa. Bahkan tanpa bahasa Arab pun bisa pakai bahasa terjemahan. Toh dipahami toh apa yang sulit? Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Di titik itu ya akhwan, hatta Syekh Sulaiman Ruhaili mengatakan sampai pun hanya menggunakan terjemah itu bisa. Jadi itu bisa. Tapi untuk pemahaman yang daqiq, pemahaman yang jelimet, pemahaman yang jeli terhadap dalalatul ayah itu butuh kekuatan bahasa. Satu aja anak ambil contoh. Kenapa para ulama-ulama kita itu mengatakan ayat ini sangat menunjukkan bahwa orang yang punya ilmu itu memiliki kelebihan khusus dibandingkan sekedar orang-orang yang beriman. Mereka selalu mengatakan begini, li'annal asal fil waw lil mughayarah.
Hukum asal waw ataf ya kawan. Itu lil mughayarah, untuk menunjukkan ma'tuf dan ma'tuf alaih itu beda. Akal tufaha wal burtukal, gitu ya. Aku makan apel sama dan jeruk. Ini menunjukkan waw di sini adalah waw atau berarti jeruk itu bukan apel itu bukan jeruk. Itu hukum asal. Itu hukum asal. Lah, tapi tatkala ma'tuf itu sejenis dengan ma'tuf alaih, sejenis ya ikhwan, dengan ma'tuf alaih, maka waw di sini punya makna lain. Karena dia sudah tidak lagi lil mughayarah. Jadi, dan itu adalah li fadlil khasi 'alal 'am. Untuk menunjukkan keutamaan orang yang khusus dibandingkan orang yang umum. Makanya kalau kita terjemahkan, Allah mengangkat orang-orang yang beriman terlebih lagi kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang berilmu. Dari mana kata-kata terlebih lagi muncul? Dari al-waw yang ma'tuf sama ma'tuf alaihnya sejenis. Dalalah ini gak bisa muncul tanpa bahasa. Gak bisa muncul tanpa kekuatan nahwu, tanpa kekuatan balaghah. Lah, itu yang dikatakan oleh para ulama kita. Itu contoh kecil aja. Dan itu ya, di level-level belajar mukhtarat bisa sebenarnya itu. Ini belajar mukhtarat, kitab sucinya Al-Furqan dalam tanda kutip gitu ya. Itu sudah mampu memahami. Tapi pemahaman yang lebih jeli dibandingkan itu butuh Alfiyah Ibnu Malik. Itu butuh kitab balaghah yang tinggi, yang lebih tinggi daripada balaghah dasar. Ini lil fahmid daqiq, untuk pemahaman yang jelimet, yang jeli. Ini pemahaman yang jeli dibandingkan dengan hal-hal yang ini semacam itu. Ini ya ikhwan, ilmu ini bahasa.